Asap tebal masih membumbung tinggi dari pusat fasilitas minyak Teheran. Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ditangkap polisi di Manila pada Selasa, 11 Maret 2025. Penangkapan Duterte terus melakukan pelanggaran dan kejahatan berdasarkan hukum internasional dalam menahan dan kejahatan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Ayu Anggraini dengan NPM B1A023115 akan membahas mengenai materi kejahatan internasional dari mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Di berbagai belahan dunia, konflik terus terjadi, meninggalkan luka, ketakutan, dan ketidakpastian. Di Ukraina, Mayat-mayat di Iran, tampak dan bergelimpangan Amerika, di kota Bucha, kita melihat berbagai Ukraina. konflik tidak hanya melibatkan militer, tapi Dilansir juga dari berdampak pada Reuters, masyarakat. puluhan mayat tersebut Rumah hancur, fasilitas umum rusak, dan banyak orang yang kehilangan rasa aman. tersebut. Wakil Wali Kota Bucha mengatakan, sebanyak 50 dari warga yang tewas dieksekusi oleh pasukan Rusia. Para pejabat Ukraina lantas menuduh Rusia telah melakukan kejahatan perang. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa tudingan itu hanyalah provokasi dan tidak ada penduduk Bucha yang mengalami kekerasan di tangan pasukan Rusia. Ketika warga sipil menjadi korban, ketika hak asasi manusia dilanggar, disitulah kita mulai berbicara tentang kejahatan internasional. Tersebut. Проходили, дай мимо, і без розбору. Вийшов, бах. Тобто, там на стеколці ще хуже. Там людей просто. Вийшов, чого ти вийшов? Dalam hukum pidana internasional, ada 4 kejahatan utama yang menjadi perhatian dunia. Mulai dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, hingga kejahatan agresi. Yang menarik, hukum ini tidak hanya menyasar negara, tapi individu. Siapapun yang merencanakan, memerintahkan, atau membiarkan kejahatan terjadi, tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Melalui lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional, dunia berusaha menegakkan keadilan. Bahkan, ada prinsip yurisdiksi universal yang memungkinkan pelaku diadili di negara manapun. Lalu, bagaimana cara penegakannya? Salah satunya dengan prinsip yurisdiksi universal. Artinya, negara manapun punya hak untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, meskipun kejahatan bukan di negaranya. Tujuannya jelas, supaya tidak ada pelaku yang bisa lolos hanya karena batas negara. Penegakan hukum ini bukan cuma soal menghukum, tapi juga memberi keadilan bagi korban. Dan yang paling penting, memberikan efek jera agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali. Karena pada akhirnya, keadilan itu harus berlaku untuk semua, tanpa batas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap tebal masih membumbung tinggi dari pusat fasilitas